Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya ada sedikit cerita dan nanti akan bertanya. Saya punya teman kerja Pak Ustadz, punya teman kerja. Dia dulu itu dipaksa nikah oleh orang tuanya. Laki perempuan? Hah? Perempuan. Jadi dia dipaksa nikah oleh orang tuanya. Sepertinya sih dia bercerita itu kayak ada tertekan gitu. Cuman dia punya anak juga Pak Ustadz, punya anak. Sampailah di usia-usia seperti saya lah gitu ya, 50-an ke atas itu, dia bercerita kok katanya di otaknya dia itu seperti ada yang bisikin, seperti ada yang ngomong gitu Pak Ustadz. Saya tanya dong, ya kan, oh emang siapa yang ngomong? Dia nggak tahu, tapi apa dia bilang? Satu, dia bilang itu jangan sholat. Loh, dia juga kaget juga, jangan sholat gitu. Yang kedua, udah pergi aja, nggak usah dengerin tuh suami. Yang kedua itu. Terus yang ketiga nih yang lebih mengerikan ya Pak, suruh bunuh diri gitu Pak Ustadz. Yang ketiga. Teman saya lain lagi, dipaksa kawin, akhirnya dia kawin, tapi beberapa tahun ke depan kanker payudara. Itu laki atau perempuan temannya aja? Kan punya payudara Pak. Aduh, nggak connect. Ada 2 kasus dipaksa menikah, tapi akhirnya beda-beda itu penyakitnya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang keadaan seperti itu memang kadang-kadang membingungkan bagi anak ya. Kalau udah orang tua memaksa itu, wah si anak pasti bingung. Padahal satu hal kita tahu bahwa si anak itu harus hormat dengan orang tua, kan gitu ya. Kalaupun umpama dipaksa nikah itu juga bisa saja orang tuanya itu melihat anaknya kok belum ada pasangan, usianya udah mencukupi. Ini tidak membela orang tua, tetapi bisa aja pikirannya seperti itu. Nah, kemudian si anak itu mau menolak juga bingung juga, karena memang saya mau nikah sama siapa, nggak ngerti ya. Nah, disinilah ujian bagi si anak itu, yaitu lewat orang tuanya. Jadi kalau memang si anak ini memang agamanya cukup lumayan bagus, dia juga doanya selalu dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar saya bisa menjadi hambamu yang sabar ya Allah. Nah, di titik inilah kadang-kadang doa itulah yang akan mintanya jadi sabar, akhirnya doa itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala menjadi dinikahkan oleh orang tuanya yang dia nggak punya pandangan, dan dia harus ikut karena memang itu orang tua. Nah, memang ada banyak hal yang menyebabkan gangguan secara fisik dan juga mental, itu banyak hal yang kenapa gitu. Nah, sebenarnya dari titik ini orang tua pun harus belajar bahwa tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Jadi di dalam agama kita itu tidak ada unsur memaksa dalam bentuk apapun. Makanya kenapa Rasulullah itu diminta untuk berdakwah memang tidak memaksa, karena nanti yang akan memberikan hidayah itu Allah. Yang menolak hidayah mereka. Jadi pada saat mereka menolak hidayah dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah, itu Rasulullah tidak bertanggung jawab. Nah, di titik ini sebagai orang tua juga tidak boleh memaksa. Kalaupun umpamanya ada gambaran, umpamanya bolehlah si laki-lakinya itu diberikan kepada anaknya. Kalau anaknya cewek, umpamanya Haji J, punya anak cewek, belum punya pasangan, umur sudah ini, mau nggak kamu dengan ini nak, umpamanya. Kamu tuh punya anak cewek, ya jangan cuma kenapa kamu nggak punya? Ya itu tertekan lagi nanti anakmu. Ya cariinlah kamu, siapa tahu kamu itu punya teman-teman kontraktor, ya teman kontraktor yang
yang baik kan itu ya. Bagian apa itu yang baik itu kontraktor? Saya begini sini saya kan hanya ngomong temen kontraktor kan yang baik yang nanti kan kamu akan kalau bisa anakmu mau kan itu. Tapi memang begitulah kalau kamu ngomong dari titik mana kontraktor yang baik ya kan nggak tahu kan kamu yang tahu gitu. Iya benar. Jadi kamu maksudnya kayaknya nggak kontraktor gitu maksudnya. Sulit nyari yang baik. Oh iya. Terus apa lagi selain nggak? Nah, maksudnya nanti siapa tahu ada yang mau. Tapi selain kontraktor siapa lagi? Pedagang itu jualan minyak gitu. Boleh gitu ya. Wira swasta. Wira swasta yang punya iya. tambang. Boleh lah. Punya tambang. Itu milih. Jadi intinya jangan dipaksa karena kalau memang unsurnya memaksa memang tidak boleh dan itu banyak hal sebenarnya. Jadi semuanya saling menguji. Orang tuanya itu menjadi ujian bagi anaknya dan anaknya juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Kalau anaknya sakit orang tua juga mikir kecuali orang tuanya itu satu matanya nggak lihat, yang kedua telinganya nggak mendengar, jadi anaknya mau sakit nggak lihat, gitu ya. Jadi asal maksa aja, gitu ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi bukan berarti saya membedakan, Kak. Jadi intinya orang tua tidak boleh memaksa, cari jalan keluar yang baik. Nah, bagi persoalan yang tadi kalau temanmu tung itu dia itu skizo atau halusinasi. Yang pertama itu tidak boleh sholat, jangan sholat. Yang kedua itu pergi aja, jangan ikutin suami. Yang ketiga itu bunuh diri. Ya itu kan skizofrenia atau halusinasi, bisa. Kemudian yang temennya Haji C tadi malah kanker payudara, bisa. Semua hal ini ada bisa. Kenapa bisanya? Begini, tipikal temenmu sama tipikal temennya Haji J itu beda. Tipikal temenmu itu mikir dia, tapi bukan marah, dia hanya jengkel. Tipenya mikirnya gimana? Kenapa aku dijodohin sama dia? Padahal aku kan belum kenal, aku kan belum tentu suka aku. Ini jadi mikir. Terus berjalan. Padahal nikah itu sudah terjadi akhirnya kan gitu. Punya anak Pak Ustaz. Nah iya kan gitu, sudah terjadilah kasarannya. Nah dia masih aja mikir, akhirnya dia mikirnya begini, bisa aja kalau mamanya temenmu itu sholatnya cukup lumayan bagus, ibadahnya cukup bagus, dia bisa berpikir itu semua itu disalahkan oleh dia. Dia nyalain Allah mamanya, ya Allah aku kan udah sholat, aku udah membaca Quran, aku udah sholat sunnah mamanya, tapi kenapa jodohku kok aku itu nggak kenal, aku itu ya nggak serak mamanya, tapi karena aku anak, aku harus ngikutin orang tua, tapi aku kan nggak serak gitu. Nah, di titik itulah mulai, kalau itu difikirkan seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, mulailah jin itu masuk ke dalam pikirannya. Karena ada mikiran yang protes kepada Allah, walaupun tidak protes secara vulgar, tidak demo pakai tulisan, kan gitu ya, kan gitu ya. Jadi itu dia hanya mikir sebenarnya, kenapa aku kan udah sholat, kenapa jodohku kok iya begini umpamanya seperti. Nah itu yang menjadikan munculnya suara bahwa jangan sholat. Kemudian kalau jangan ikutin suami, pergi aja. Nah itu pada waktu itu dia tertekan, jadi karena memang belum kenal, belum ini, akhirnya dia belum bisa hormat dengan suaminya, sehingga maunya itu pergi dari rumah, maunya pergi aja, nggak betah seperti itu. Nah pada saat temenmu itu dia berpikir seperti itu, nah jin itu akan masuk ke dalam pikirannya. Ini dua jenis jin sudah, koloni jin sudah masuk ini. Nah ini yang kedua ini adalah masuklah jin yang nanti akan ngomong bahwa pergi dari rumah, jangan percaya sama suami, jangan ikuti kata suami, pokoknya begitu-begitu. Nah yang ketiga, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mulailah dia berpikir, kok hidupku kok sengsara, kok hidupku kok kayaknya nggak ada manfaat. Kemudian dia putus asa karena selama ini dia menikah, menurut dia loh ya, menurut temenmu ini nggak ada Robin Hood yang datang. Apa itu Pak? Penolong.
Menurut dia, kok ya anteng-anteng aja di rumah ya suaminya tetap ini gitu ya. Keadaan ya seperti ini, seperti tadi. Tidak ada Robin Hood yang datang, nggak ada vigilante, tidak ada yang datang mau membantu, pahlawan yang ditutupi dengan topeng itu nggak ada. Sehingga di titik itu dia putus asa, Nah, di titik inilah banyak jin yang masuk melalui putus asa. Nah, putus asa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan putus asa, wala ta'yasu. Dari rahmat Allah, nggak boleh kita itu putus asa. Rahmat Allah itu termasuk yang mana? Kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, itu salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada anugerah ya.